saya kasihi di dalam Tuhan dimanapun saudara berada, kita kembali berjumpa dan hari ini saya ingin sekali bagikan sharing. Saya ingin bagikan pengalaman mungkin atau mungkin sesuatu yang saya dapatkan dari firman Tuhan, dan saya sungguh berdoa dan berharap biarlah ini bisa menjadi sesuatu yang kita bisa dengarkan untuk saling membangun, saling memotivasi di waktu-waktu ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, menyanjung Engkau, kami memuji Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, memotivasi kami, membuat hidup kami berubah dan terus maju. Terima kasih Tuhan Yesus, mata kami memandang selalu kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, saya ingin bagikan hari ini tentang Yohanes pasal 5 ayat 8-9, yaitu sebuah cerita tentang penyembuhan di hari Sabat. Yohanes 5 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita baca keseluruhan daripada Injil Yohanes pasal 5 ini, saudara, maka kita akan menemukan satu perikop yang menarik sekali. Nah, saya ajak saudara untuk bisa melihat keseluruhan daripada Injil Yohanes pasal 5 ayat 8 ini dan 9 tadi. Dan ini cerita yang tentu aja kita sudah sama-sama kenal, kita sudah sama-sama tahu tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang di hari Sabat di kolam Bethesda, saudara. Kita tahu bahwa ada, ya ini orang yang dalam kelemahan, saudara, orang lumpuh, sudah terbaring di sana 38 tahun. Dan ajaibnya, saudaraku, hari itu dia berjumpa dengan Yesus dan sesuatu terjadi. Dia tidak perlu lagi harus berlomba dengan orang banyak untuk bagaimana dia memperoleh kesembuhan. Karena pada waktu itu orang yang mau sembuh adalah orang yang pertama kali menceburkan dirinya di kolam. Dan orang itu sembuhnya sudah pasti, saudara, bahwa namanya orang lumpuh untuk berdiri saja dia tidak sanggup. Apalagi dia harus memaksa dirinya dan berjuang harus masuk di kolam itu. Walaupun saudara mungkin kolam itu hanya tinggal balik badan dan kemudian dia bisa tercebur ya. Tapi bagaimana? Dalam keadaan kondisi lemah tubuh seperti itu, dia tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dan kehadiran Yesus apakah secara kebetulan? Ini pertanyaan yang kita harus jawab. Nah, ayatnya yang ke-10 saya lanjutkan. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, orang-orang yang beragama tidak menerima kondisi ini.
saking kerasnya kesalehan mereka terhadap peraturan agamawi, orang-orang yang sok rohani. Ya saudara, mujizat yang sudah terjadi di depan mata mereka sendiri, mereka anggap sebagai sesuatu yang harusnya dicapai dengan jalur ketat yang beragama atau aturan-aturan agamawi. Saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang itu di hari perhentian, ini berarti bahwa Yesus menghentikan 38 tahun penantian panjang dari kelumpuhannya. Yesus tidak bermaksud, ya Tuhan kita Yesus tidak bermaksud menunjukkan bahwa dia dengan gampang bisa melanggar hukum Taurat. Tapi dia menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas hari Sabat, atau hukum Taurat. Lukas pasal 6 ayat 5 berkata, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, saudara, Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak ingin melihat kita sakit atau menderita karena terlalu keras terhadap hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak mau melihat kita terlalu keras terhadap hidup ini. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Tetapi saudara, memang tidak ada yang salah dengan kerja keras atau melakukan upaya-upaya yang begitu kuat, yang begitu ketat, yang begitu keras untuk diri kita sendiri. Toh kita akan berkata ya hasilnya kita akan peroleh juga. Tapi hal itu saudara, ya, ada hal-hal di mana orang-orang bekerja sampai tidak tahu waktu, sampai seakan-akan tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalamnya. Saudara, apakah memang seperti itu? Ajakan Tuhan ya di dalam Matius pasal 11 ayat 28 ini benar-benar memberikan sebuah kelegaan kepada kita. Ini adalah bukti kasih Tuhan bagi kita. Nah, jangan terlalu keras terhadap dirimu. Kira-kira seperti itu Tuhan bilang. Dia tidak mau menghukum kita, saudara, supaya kita menjalani hidup ini seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena Alkitab katakan, jangan kamu khawatir. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Saudara, yang saya kasih dalam Yesus, Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Ya, karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Itu bahasa Indonesia sehari-harinya. Kerja keras tidak bisa menambah apa-apa. Ada satu istilah atau slogan ya, mungkin yang dipakai oleh orang-orang sekarang, satu kalimat berkata begini, kalau Anda keras terhadap diri sendiri, maka dunia akan lunak kepada Anda. Tapi kalau Anda lemah terhadap diri sendiri, maka dunia akan keras kepada Anda. Saudara, apakah ini memang hal yang benar? Ya, kalau menurut saya pribadi, ya itu orang-orang terserah mereka berkata apa. Tapi saya mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah kebenaran. Kenapa? Saudara, dunia berkata saudara harus kerja keras. Sekali lagi saya bukan tidak setuju dengan kerja keras. Ya, Mazmur 127 bahkan ini saya sering khotbahkan, saya sering bagikan ayat 2, Mazmur 122 ayat 1 dan 2. Dalam pernikahan saya sering kali bagikan ayat ini. Ayat 2 dikatakan makan roti dengan susah payah. Ya, ini merupakan suatu keharusan untuk bisa mendapatkan rezeki. Saudara, maka hal ini bahkan sudah menjadi sebuah keharusan. Kalau Anda tidak bekerja dengan keras, maka Anda akan melarat. Ya. Namun dikatakan dalam firman Tuhan tadi yang menjadikan saudara kaya. Ya, yang menjadikan saudara diberkati, dianugerahi oleh kekayaan, oleh berkat Tuhan adalah ketika
Ya, saya pakai kalimat ini, Anda dan saya bekerja di dalam anugerah Tuhan, bekerja di dalam berkat Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, maksudnya apa? Bekerja dalam anugerah itu artinya bekerja di dalam atau tinggal di dalam kemurahan Tuhan yang tidak layak saudara terima. Saudara mau pilih yang mana? Mau kerja terus dan berkeringat dan sampai waktu mendominasi hidup saudara, atau saudara bekerja di dalam anugerah Tuhan ya yang tidak layak saudara terima. Nah, kalau orang dunia harus bekerja keras, maka saudara akan terlihat santai. Maaf sekali lagi, saya tidak membuat sebuah perbedaan dan saya tidak berkata bahwa orang Kristen tidak boleh kerja. Itu sesuatu yang juga tidak saya setuju dengan perkataan ini. Nah, saya ingin jelaskan biar kita dengar ini penjelasan ini dengan selesai, biar kita mengerti. Saudara, kalau orang dunia bekerja dalam waktu yang panjang, tidak kenal waktu. Ya, sebelum ayam berkokok, kerja, setelah matahari terbenam baru pulang. Nah, saudara, bisa juga ada dalam waktu yang panjang, dalam bekerja seharian. Tapi bekerja dalam anugerah, saudara akan lihat bahwa bekerja itu akan terasa seperti sebuah liburan. Bekerja dalam sebuah anugerah itu bekerja, saudara akan melihat waktu-waktu saudara begitu berkualitas, begitu menyenangkan. Bahkan saudara merasa akan kurang dengan waktu kerja saudara. Nah, hasil yang diterima oleh orang dunia yang bekerja begitu keras, yang tidak lagi mengutamakan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, saudara dan saya akan menerima kemurahan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kesanggupan kita bekerja. Jadi bukan kerja kerasnya, saudara. Nah, jadi seperti apa? Saudara, Tuhan memanggil kita sebagai anaknya. Dan itu berarti kita memanggil dia sebagai sebutan Bapa. Ya, sebutan Bapa itu di dalam bahasa aslinya sebutannya disebut Aba. Aba itu satu hubungan yang dekat sekali, ya, satu panggilan keakraban kepada anak dan kepada bapaknya, yang panggilannya itu begitu friendly, ya, bukan lebih daripada friendly, ya, hubungan yang dekat sekali seperti orang bule kalau anaknya panggil papanya daddy, begitu kira-kira, ya. Dekat, hubungan yang sangat-sangat dekat. Saudara, apa yang terjadi pada waktu saudara kita masih kecil, kita tinggal di rumah bapak kita, tinggal di rumah orang tua kita. Saudara lihat bahwa saya membayangkan bagaimana kita kerja di dalam anugerah itu seperti ini. Ya, kita bekerja di rumah sendiri, walaupun capek, tapi kebahagiaannya itu bisa mengalahkan rasa capek itu sendiri. Saudara kerja di rumah yang saudara tinggal bersama dengan orang tua, ya saudara akan terima beres. Mereka tidak akan pernah melihat hasil yang kita kerjakan, tapi di dalam semuanya itu jenis hubungan yang penting. Bukan kerjanya, tapi hubungan. Nah, karena itu kita mesti lihat kebenaran itu di sini. Kalau saudara kerja dalam anugerah, saudara sedang bekerja di dalam berkat. Pekerjaan apapun yang saudara kerjakan, saudara sedang bekerja di dalam berkat Tuhan. Saudara tidak bekerja di bawah kutuk, saudara tidak bekerja di bawah tekanan, ya, dengan serangkaian prosedur, kerja, deadline yang membuat stres, frustrasi, dan akhirnya hasil juga tidak maksimal. Duit yang didapat juga tidak banyak. Nah, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ayatnya terlalu panjang, ya, kalau saya ingin bacakan. Tapi di sana diceritakan tentang ada seorang tuan rumah, ya, saya bacakan buat saudara sedikit. Tuan rumah yang pagi-pagi keluar cari pekerjaan,
pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Lalu dia sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Dan dia menyuruh mereka untuk datang. Jam 9 pagi, dia lihat ada orang-orang yang lagi nganggur di pasar. Dia katakan, yuk datang ke kebun anggur saya. Dan kemudian mereka datang. Jam 12 siang, ya, dan kemudian jam 3, dia keluar dan juga melakukan hal yang sama kepada orang yang lain. Jam 5, ya, dia suruh orang yang lain lagi. Nah, saudara, lalu orang yang ketika mereka kerja sudah hari, sudah malam, kemudian si tuan ini berkata kepada mandor, panggil semuanya datang, saya mau bayar gaji mereka. Lalu kemudian si tuan berkata, panggil dulu pekerja-pekerja yang masuk kerja lebih dulu. Yang lebih terakhir dulu, kemudian baru yang terdahulu. Nah, mereka yang mulai kerja jam 5 mendapatkan upah 1 dinar. Kemudian datang yang berikutnya, mereka berkata, pasti kami dapat lebih banyak dong, karena kerja sudah lebih banyak, waktu yang dihabiskan lebih banyak. Nah, lalu mereka bilang, yang masuk terakhir ini bekerja 1 jam, dan mereka protes karena mereka juga hanya mendapat upah 1 dinar. Saya baca di sini, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas, terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus menunjukkan sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa betapa orang yang berada di dalam kasih karunia anugerah Tuhan akan mendapatkan yang lebih baik, lebih cepat, tanpa capek, stres, dan penuh dengan perlindungan dan jaminan. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang Bapa yang memberikan jaminan kepada kita, anak-anaknya, putra-putranya sekalian, ya, walaupun ada lawan, walaupun ada saingan di dalam. Katakan amin. Nah, saudara, waktu pandemi ini sedang berlangsung, saya mendapatkan sedikit hikmat dari Tuhan, saudaraku, ya, bagaimana kita berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Ya, saya yakin saudara juga pasti sudah baca Mazmur pasal 91. Ya, mungkin ini semuanya kita dapatkan, ya. Saya ingin katakan bahwa di dalam perlindungan Tuhan ada berkat yang Tuhan sediakan, ada keamanan, ada jaminan. Saya sendiri juga kena COVID di bulan Desember yang lalu, tahun 2000 akhir, Desember dan Januari. Tapi pengalaman ini, saudara, menunjukkan kepada saya bahwa perlindungan Tuhan yang ajaib Tuhan berikan. Kadang-kadang saudara mungkin diizinkan juga kena, tapi perlindungan itu tetap akan menjagai saudara. Beberapa pembahasan saya sebelumnya, saya katakan, ya kalaupun memang kematian harus menjemputnya, saudara, itu di luar kendali saudara. Walaupun saudara sudah memproteksi diri dengan segala macam obat dan vitamin, kalaupun itu kena, ingat, kitab Filipi berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
bukan berarti bahwa kita semuanya harus mati karena itu sebuah keuntungan. Tapi kalaupun maut yang menjemput sudah sampai ajalnya, begitu saudara meninggal, kematian bagi orang Kristen hanyalah sebuah tidur. Begitu saudara buka mata, saudara berjumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, hari ini saudara, kenapa saudara tidak perlu bekerja keras terhadap diri saudara, memaksa diri saudara, dan membuat diri saudara menderita? Yesus sudah melakukan semuanya. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah pikul kerja keras saudara. Yesus sudah pikul penderitaan, kesengsaraan saudara. Yesus sudah pikul semuanya dan dia katakan it is finished, sudah selesai. Saudara tangkap bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa semua penderitaan kita, semua sudah Yesus tanggung. Bukan hanya kutuk. Yesus memberikan keselamatan itu bukan hanya soal masuk surga. Tapi keselamatan itu bicara tentang berkat. Keselamatan itu bicara tentang sukacita. Keselamatan itu bicara tentang hidup yang akan saudara peroleh setelah kematian di bumi ini. Keselamatan itu juga bicara tentang kesehatan, tentang pemulihan. Semuanya komplit, saudaraku. Apa yang kurang? Sebagai seorang bapa, kalau saudara ada di rumah saudara, dia tidak mungkin memberikan saudara setengah-setengah. Dia akan protek saudara sebagai anaknya, ya, sehingga saudara sebagai seorang anak yang masih belajar di sekolah, di studi, di bangku pendidikan, saudara tidak perlu pikirkan segala hal. Karena ada Bapa kita yang memikirkan semua. Nah, saya berdoa saudara, supaya kita memiliki pemahaman ini. Kenapa saudara tidak perlu keras dengan diri saudara? Karena Yesus sudah cukup keras, bahkan nyawanya dia kasih untuk memikul semua. Bekerjalah sesuai dengan apa yang saudara sudah punya. Tanggung jawab saudara, semua hal yang dibebankan kepada saudara, saudara kerjakan dengan sepenuh hati, kerjakan dengan sekuat tenaga. Tapi saudara lihat bahwa kita bekerja bukan untuk mendapatkan, tapi karena kita sudah mendapatkan dari Tuhan, makanya kita bekerja dengan ucapan syukur, bekerja dengan senang hati. Sama dengan kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, persembahan atau apapun. Kita memberi bukan untuk supaya kita menerima, tapi karena kita sudah menerima dari Tuhan, maka kita memberi dengan sukacita. Kita bersyukur bahwa semuanya sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, saya berdoa biarlah pemahaman ini semuanya bisa kita terima dan kita doakan. Dan saya berdoa biarlah saudara hari ini punya pemahaman yang sama dengan saya, bahwa Yesus sudah melakukan semuanya jauh-jauh sempurna bagi kita. Dan saya berdoa biar di masa-masa ini saudara dan saya hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam semua yang sudah Tuhan berikan, semua yang Tuhan siapkan bagi kita, yang tidak layak kita terima, tapi kita dapatkan juga. Amin. Kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan siaran ini, yang firman Tuhan ini datang kepada kami untuk menerima berkat Bapa, berkat kasih sayang-Mu yang ajaib dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengucap syukur senantiasa setiap hari apapun yang terjadi. Kami tahu kami bekerja di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, amin.